Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai losis produksi energi listrik ya. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai produksi energi listrik dari masing-masing unit generator, terus dikonfirmasi atau disesuaikan dengan kebutuhan beban yang ada dalam permintaan beban. Nah, kali ini kita akan memasukkan variabel losis nih, karena pada faktanya tidak ada energi yang pure gitu. Misalkan 10 megawatt dikirim, ya ini contoh ya, dikirim dengan menggunakan medium, itu pasti ada namanya rugi-rugi daya yang hilang dalam medium tersebut gitu ya. Nah, di sini beban daya ini menjadi salah satu faktor yang utama atau diutamakan dalam produksi listrik pada generator itu ya, atau pembangkitan. Namun nanti kemudian losis juga diperhitungkan gitu. Jadi selain beban daya, losis juga harus ikut diperhitungkan dalam menentukan pembangkitan energi listrik itu sendiri gitu ya. Nah, losis ini saudara bisa lihat di sini rumusnya gini ya. Jadi pembangkitan energi pada generator nanti itu dipengaruhi oleh daya beban dijumlahkan dengan daya losisnya gitu ya. Nah, konsepnya sebetulnya cukup mudah, namun ada beberapa perhitungan yang kita butuh fokus untuk menghitung tersebut gitu, karena ada variabel losis nih di perhitungan ini gitu ya. Nah, untuk perhitungan daya, jika sebelumnya itu dari unit generator berapa bebannya dalam sekian megawatt misalkan, kemudian ditransmisikan, lalu bebannya itu berapa ya untuk dibutuhkannya gitu ya. Maka pembangkitan pada generator disesuaikan dengan beban. Nah, kali ini losisnya juga kita hitung. Jika sebelumnya losisnya diabaikan, kali ini losisnya kita hitung. Gitu sih. Nah, contohnya gini ya. Contohnya misal kita tahu bahwa persamaan dari losis itu sendiri seperti formula ini nih. Jadi P loss-nya itu, daya losisnya 0,00003 P1 kuadrat ditambah dengan 0,00009 untuk P2 kuadrat, kemudian 0,00012 untuk P3 yang dikuadratin. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah itu mendiferensiasikan losis atau persamaan dari losis itu sendiri gitu. Dimana untuk persamaan sebelumnya diferensiasi dari F1 terhadap P1 itu sama dengan lambda. Tapi ketika ada losis yang berlaku di sini, maka formulanya jadi turunan dari F1 terhadap P1 itu sama dengan lambda dalam kurung 1 do daya losis terhadap daya generator itu sendiri gitu. Kalau misalkan daya generator 1 ya P1, kalau generator 2 ya P2 gitu ya. Nah, jadi persamaannya gini nanti. Nah, F1 ketika diturunkan itu menjadikan 7,92 plus 0,003124 P1 ya. Sedangkan untuk di ruas yang kanan, yang lambda dalam kurung 1 min do pi dari P losis itu menjadi 1 minus, nah P losisnya tadi kita turunkan tuh
Jadi 2 dalam kurung 0,0003 dalam kurung P1. Nah, kita tahu kalau misalkan persamaan dari acuan tadi itu adalah sigma dari P1 ya. Artinya berarti kan di sini ada 3 P ya, ada 3 generator. Jadi P1 tambah P2 tambah P3 dikurangi 850 itu permintaan bebannya, kemudian dikurangi pelosnya atau pelosisnya. Nah, kenapa dikurangi? Tadi ditambah, ini mah dikurangi. Nah, P1 tambah P2 tambah P3 itu kita bisa tulis sebagai P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan, nah, minus 850 ini dengan minus pelosis ini kita pindahkan ke row sebelah kanan, maka menjadi P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 850 ditambah pelosis gitu. Ini langkah-langkah penyelesaian gini ya. Misal P1, P2, P3 itu kita tahu harganya nih sekitar 400 MW, 300 MW, sama 150 MW. Untuk persamaan P1 atau F1 itu mengacu pada materi sebelumnya tuh. Yang ada di situ F1 berapa, kemudian F2 berapa, F3 berapa. Nah, misal kita dapatkan P1-nya itu 400, P2-nya 300, P3-nya 150. Sebelumnya nggak ada kan? P1-nya tuh kita cari manual kan. Nah, ini dimisalkan nih udah ketemu segini nilainya gitu. Nah, langkah yang kedua itu adalah tadi kita punya persamaan pelosis kan. Nah, itu turunkan tuh pelosis terhadap P1. Jadi P1 aja yang diturunin. Jadi kayak gini nih, 0,0003 kan tadi P1 kuadrat ya. Berarti nanti diturunkan tuh. Jadi 2 kali dalam kurung 0,0003 gitu ya, dikali 400. Nah, 400 itu apa sih? 400 itu adalah nilai P1 tuh ya. Nah, pelos do pi2 diferensiasi dari pelosis terhadap P2. Nah, jadi yang diturunkan P2-nya aja. Jadi kan tadi 0,0009 P2 kuadrat ya, maka diturunkan jadi 2 dikali 0,0009 itu nanti dikalikan dengan nilai P2 yang telah diketahui segitu. Adapun total lossesnya adalah sebesar 15,6 MW. Nah, ini dari mana nih 15,6 MW? Jadi caranya gini, P1 400, P2 300, P3 150 itu dimasukkan ke persamaan yang ini nih. Nah, itu ya di kuadrat. Nah, nanti pelosnya kita tahu hasilnya 15,6 MW gitu loh. Oke ya. Nah, sekarang kita selesaikan nih persamaannya menggunakan lambda seperti biasa. Jadi kan 7,92 plus 0,003124 P1 sama dengan lambda 1 dikurangi. Nah, ini pelosnya udah kan? Udah dapet kan? Jadi 1 kurangi 0,0240 hasilnya segini. Nah, kita tahu bahwa P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 850 ditambah 15,6 kan tadi lossesnya. Nah, dari persamaan itu tuh kita masukin P1-nya berapa nih? Ini kan P1 sama dengan lambda dalam kurung 0,9760 dikurangi 7,92 per 0,003124. Saya lihat ini udah untuk pindah ruas segala macam, nanti bisa tanyakan ke saya langsung ya. Tapi ini mudah kok sebenarnya. Nanti tulis di sini P1 sekian, nanti kalian dapat lambdanya tuh. Nah, kalau susah kalian bisa menggunakan kalkulator aja ya. Nah, gini nih, P1 kita bikin persamaan kayak gini, P2, P3 nanti dapat lambdanya segini. Ketika lambdanya sudah dapat, maka ini kan ya, P1 yang baru kita bisa tahu P1-nya kita masukin nilai lambdanya. Jadi lambdanya itu nilai P1-nya itu bukan yang
P1 sebelumnya gitu yang 400 terus 300 200 bukan yang itu, tapi nilai P1 yang baru dengan memasukkan nilai lambda. Nah, nilai lambdanya juga nilai lambda yang baru ya, dari hasil yang kita cari tadi, maka dapat tuh begitu. Oke, paham? Kalau ada yang tidak bisa dipahami, silakan untuk komen ya.